Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku pengantar permodalan dalam Islam. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah memaksimalkan potensi harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Karena salah satu di antara yang akan dihisab oleh Allah dari harta kita adalah bagaimana cara kita menggunakan harta itu. Dan juga seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita memaksimalkan harta itu, minimal kita keluarkan untuk sesuatu yang wajib, yaitu membayar zakat, agar jangan sampai hanya bisa tersimpan, nganggur, tidak dimanfaatkan. Karena setiap sesuatu yang nganggur pasti tidak bermanfaat. Kita punya kaidah bahwa segala sesuatu yang nganggur pasti tidak bermanfaat. Sehingga harta yang nganggur berarti harta yang tidak bermanfaat. Properti yang nganggur berarti juga properti yang tidak bermanfaat. Termasuk kalau diri kita nganggur, berarti diri kita adalah orang yang tidak bermanfaat. Setiap yang nganggur adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena itu kita maksimalkan segala potensi yang kita miliki agar potensi itu tidak nganggur. Termasuk salah satunya adalah potensi harta. Di buku pengantar permodalan dalam Islam kami beri judul Harta Kok Nganggur. Umumnya masyarakat memahami orang disebut sukses ketika cita-cita dan harapannya terwujud. Dan bisa jadi pemahaman semacam ini juga ada pada diri kita. Namun tidak masalah karena itu berarti kita adalah bagian dari masyarakat. Sehingga kita punya pemahaman A, punya pemahaman B, punya pemahaman C. Barangkali pemahaman yang kita miliki juga mewakili pemahaman yang ada di masyarakat. Hanya saja, apa yang bisa Anda bayangkan ketika cita-cita dan harapan manusia itu ternyata selalu berkembang. Dan itu realita yang terjadi. Sementara bagian dari sifat dan tabiat nafsu, dia selalu mengharap yang lebih banyak dari apa yang dia dapatkan. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ketika beramal A, dia berharap bisa mendapatkan A++ dalam jumlah yang sangat banyak. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang jauh lebih banyak. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dengan kenyataan ini manusia tidak akan pernah berhenti untuk mengejar cita-cita dan harapannya. Kalaupun dia punya target jangka pendek sampai di sini dan Allah wujudkan, ternyata itu tidak berhenti. Dia akan membuat target jangka pendek berikutnya, bahkan bisa jadi jangka panjang. Dan akan terus mengejar tambahan-tambahan itu hingga mulutnya disumpal dengan tanah alias mati. Dan itu dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani mimmal." Andaikan manusia itu punya 2 lembah yang isinya emas, yang isinya harta. La batagha thalithan, tentu dia akan mencari yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya Ibnu Adam kecuali tanah. Sehingga baru ketika dia meninggal dunia berhenti itu cita-cita. Berhentilah itu harapannya. Karena itu mobil mengkilat,
rumah bertingkat, ya, pasangan memikat. Ini kan istilah yang umum ya. Anda tidak akan menyangka itu cukup untuk mengcover semua keinginan Anda. Nafsu akan terus mendorong untuk mendapatkan yang lebih dan lebih. Jika ini yang menjadi standar sukses, berarti Anda terjebak dalam kesuksesan ala hawa nafsu. Sukses yang menjadi standar umum penduduk bumi, termasuk orang kafir. Karena gemerlap dunia ini Allah berikan kepada siapa saja, termasuk orang kafir sekalipun. Baik, saya ingin menggambar sedikit ya tentang bagaimana Nabi SAW menjelaskan hubungan antara cita-cita seorang hamba dengan ajalnya. Nah, coba di transition. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah menjelaskan tentang hubungan antara cita-cita dan ajal. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau beliau pernah mengatakan, transitionnya. Nah, dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis segi 4, bukan garis ya, bangun segi 4. Wa khatta khattan fi wasati, fil wasati kharijan minhu. Kemudian beliau membuat garis panjang di tengah yang menembus garis segi 4 tadi, menembus bangun segi 4 tadi. Wa khatta khututan sigaran ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil yang menembus garis tengah tadi. Coba kita gambarkan. Nabi SAW membuat garis seperti ini. Rasulullah SAW membuat bangun segi 4. Lalu beliau membuat garis tengah yang lurus, menembus, kurang lurus ya, menembus garis segi 4 tadi. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa khatta khututan sigaran, dan beliau juga membuat garis-garis kecil. Ila hadzal ladzi fil wasat min janibihi alladzi fil wasat, yang menembus garis tengah dari arah samping-sampingnya. Beliau membuat garis-garis kecil seperti ini. Baik. Kemudian waqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, hadzal insan, inilah perjalanan hidup manusia. Inilah perjalanan hidup manusia. Wa hadza ajaluhu muhitatun bihi, dan ini merupakan ajalnya yang meliputi dirinya. Nabi SAW mengatakan, ini perjalanan hidup manusia, dan ini merupakan ajalnya yang meliputi dirinya. Yang dimaksud ajal yang meliputi dirinya adalah garis kotak yang ada di lingkaran paling luar, yang ada di kotak paling luar. Ini merupakan ajalnya yang meliputi dirinya. Dia mau lari kemanapun, pasti akan dibatasi oleh ajalnya. Gak mungkin dia bisa nembus melebihi dari ajalnya. Dia mau lari kemanapun, pasti akan dibatasi oleh ajalnya. Kemudian, au qad ahata bihi, yang ajal itu telah meliputi dirinya, berada di segala kanan kirinya, sehingga dia mau ke arah manapun pasti dia akan terbatasi dengan ajalnya. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu, dan yang berada di luar ini adalah cita-cita dan harapannya. Dia punya cita-cita
dan harapan yang jauh melesat hingga berada di luar. Ini merupakan cita-cita dan harapannya. Saya kasih garis kuning. Dia punya harapan untuk bisa tembus sampai di sini. Kemudian, kata beliau, wa hadhil khutat, sementara garis-garis as-sighar yang kecil adalah al-a'rad, adalah penghalang hidup. Sehingga berkali-kali dia kesandung, dia kesangkut, dia nyangkut di sini, nyangkut di situ. Al-a'rad, berbagai macam rintangan-rintangan hidup. Fa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha, wa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha. Kata Nabi SAW, garis-garis yang melintang ini adalah rintangan hidup. Ini adalah rintangan hidup. Manusia melakukan perjalanan. Kata Nabi SAW, fa in akhta'ahu hadha, kalaupun dia bisa selamat dari rintangan yang pertama. Ya, rintangan 1, rintangan 2, rintangan 3, 4, 5, dan begitu seterusnya. Kata Rasulullah SAW, fa in akhta'ahu hadha, kalaupun dia bisa selamat dari rintangan yang pertama, nahashahu hadha, dia akan nyangkut ke rintangan yang kedua. Wa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha, kalaupun dia selamat dari rintangan yang kedua, dia akan nyangkut ke rintangan yang ketiga, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Sehingga ketika dia melakukan perjalanan, saya gambarkan dengan garis warna kuning. Dia melakukan perjalanan. Di rintangan yang pertama dia selamat, lompat dia. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Di rintangan yang kedua dia selamat, misalnya. Maka terus dia akan melanjutkan perjalanan. Di rintangan ketiga dia tetap dapat. Berbagai rintangan akan dia jalani agar bisa menggapai cita-cita. Subhanallah, Anda bisa bayangkan, cita-citanya itu menembus ajal. Sehingga banyak di antara manusia, Nabi SAW gambarkan ya, ini adalah kondisi manusia secara umum. Banyak di antara manusia yang sampai dia mati, harapannya, cita-citanya belum terwujudkan. Cita-citanya menembus ajalnya. Cita-citanya melebihi dari batas umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini gambaran yang dibuat oleh Rasulullah SAW tentang kondisi kita. Sehingga kalau standar manusia bahwa sukses itu adalah ketika orang bisa menggapai cita-citanya. Anggaplah misalnya seorang mahasiswa. Anda punya cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi apa itu kan baru cita-cita tahapan pertama. Langkah awal, karena setelah jadi itu, dia punya keinginan berikutnya. Anggap misalnya, seorang mahasiswa. Saya bicara mahasiswa ya. Yang dia sudah berada di jenjang pendidikan paling atas. Perguruan tinggi. Apa cita-cita dia? Saya ingin jadi karyawan misalnya perusahaan yang bonafit. Kalau di Indonesia anggaplah Pertamina. Lalu ketika dia kuliah, ngambil jurusan teknik ABC misalnya, lalu dia ikut tes, keterima. Akhirnya dia jadi seorang karyawan Pertamina. Atau karyawan perusahaan migas yang lainnya. Dia punya gaji. Tentu kan bukan itu terakhir cita-citanya. Dia masih punya harapan berikutnya. Setelah ini kau mau ngapain? Setelah ini saya pengen menikah, saya pengen punya keluarga, saya pengen bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli ini, target saya berikutnya adalah ini. Setelah dia dapat semua itu, sudah berhenti sampai di situ? Belum. Dia pasti akan punya rencana berikutnya. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya ajal menjemputnya. Makanya kalau kita tanya sama anak-anak yang masih sekolah, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi pilot. Setelah jadi pilot mati. Mau gak kayak gitu?
Tidak ada. Kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi dosen misalnya. Cita-cita saya pengen jadi dosen. Terwujudlah dia jadi dosen. Terus jadi dosen mati. Ada yang mau kayak gitu? Tidak mau. Jadi dosen itu adalah langkah awal agar dia bisa punya modal hidup yang lebih panjang. Setelah itu dia akan bercita-cita. Setelah jadi dosen, saya pingin ini, saya pingin ini. Anda mau jadi apa? Cita-citanya. Mau jadi dokter. Ini anak mau jadi dokter. Disemangati oleh orang tuanya. Pokoknya kamu harus jadi dokter. Diarahkan. Kamu sekolahnya di sini, di sini, di sini agar bisa jadi dokter. Apakah setelah jadi dokter, kemudian anak itu ditakdirkan akan mati, dia mau seperti itu? Andaikan misalnya ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan, wahai fulan yang punya cita-cita ingin jadi dokter. Sudah? Kamu akan saya wujudkan cita-citamu jadi dokter. Tapi begitu kamu jadi dokter langsung mati. Karena cita-citamu sudah terwujud. Nah terus untuk apa? Setelah cita-cita terwujud ternyata langsung mati. Orang gak bakalan mau. Pengennya setelah cita-cita itu terwujud, dia bisa melanjutkan ke proses kebahagiaan berikutnya yang jauh lebih panjang. Dan itulah yang kami maksud, bahwa cita-cita tidak akan pernah berhenti dari seorang hamba, sehingga akan terus dilakukan oleh seorang hamba sampai menembus ajalnya. Dan bisa jadi kita ada di dalam seperti ini. Kita bagian dari hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Selanjutnya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kita akan beralih. Kita akan beralih sin, ya. Sin kita beralih. Selanjutnya yang lebih tepat dalam rangka untuk mengendalikan hati. Kemana kita harus mengendalikan hati itu ketika kita punya harapan? Saya awali dengan menyebutkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti ad-dina illa liman yuhibbu." Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dunia ini kepada hambanya yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Sementara wala yu'tid din, Allah tidak akan memberikan pemahaman agama, kesempurnaan agama illa liman yuhib, illa liman ahabba, kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Catat ini baik-baik jemaah. Allah memberikan dunia kepada siapa saja di antara hambanya, baik yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Makanya kita nggak boleh protes. Itu kenapa orang kafir kok dikasih dunia oleh Allah lebih banyak. Mereka lebih kaya, mereka lebih cuan, mereka lebih, apalagi punya perusahaan banyak. Di status sosial mereka punya, di pemerintahan mereka dapat porsi khusus misalnya. Karena mereka berani bayar lebih besar. Anggaplah perusahaan kaum muslimin banyak tergeser, kalah saingan dengan mereka. Allah kasih mereka banyak hal. Terserah Allah. Dan ini masalah takdir. Dan Allah berhak untuk menakdirkan apapun sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kalaupun itu terjadi jamaah, kita perlu memahami, Allah berikan dunia kepada siapa saja di antara hambanya, baik yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Baik yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Namun Allah tidak akan pernah memberikan agama ini kecuali illa liman ahabba, kecuali kepada makhluknya yang dia cintai. Karena itulah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba transition. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Atardawna inkanlah
Disebutkan dalam hadis yang sahih. Dalam sebuah hadis yang sahih, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Pak Umar masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di posisi ini terjadi saat peristiwa ila. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengila istri beliau. Ila itu artinya adalah bersumpah tidak akan mendekati sang istri. Beliau mengila istri beliau selama 1 bulan. Sehingga beliau tidak masuk ke rumah yang di situ ada istri beliau, yang jumlahnya 9. Kemudian beliau tinggal di sebuah kebun milik salah satu sahabat. Dan di kebun itu ada, ya kalau bahasa kita semacam gubuk. Ada gubuk, Nabi SAW tinggal di situ selama 1 bulan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk di siang hari ketika beliau sedang istirahat siang. Wa innahu la'ala hasirin ma bainahu wa bainahu syai'. Beliau berada istirahat di atas sebuah tikar, enggak ada lapisan apapun di tikar itu. Wa tahta ra'sihi wisadatun min adamin hashwaha lif. Dan Nabi SAW menggunakan bantal. Yang bantal itu dari tanah liat. Ditutup dengan kain. Masya Allah. Tanah digunduk, ditutup dengan kain. Kemudian di sini ada beberapa keterangan dari Umar. Yang sering kita saksikan adalah fara'a athar al-hasir fi jambihi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bekas tikar yang dipakai tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jambihi, di bagian sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidur miring sehingga tikarnya ngecap di bagian sisi beliau. Fabaka, kemudian Umar radhiyallahu anhu menangis. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan kamu nangis? Faqala lahu, kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima huma fihi." Ya Rasulullah, itu Raja Romawi, Raja Persia. Mereka punya kemewahan yang luar biasa. Wa anta Rasulullah, sementara Anda adalah utusan Allah. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah?" Tidakkah kau merasa senang, wahai Umar, kalau mereka hanya punya dunia, mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Beliau tidak kemudian menunjukkan rasa iri. Dan beliau tidak mengatakan, sebentar lagi kerajaan mereka akan kita taklukkan. Sebentar lagi harta mereka akan kita kuasai. Beliau tidak mengatakan demikian. Tapi yang beliau katakan, tidakkah engkau ridha, wahai Umar, jika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Sehingga kalaupun ada orang kafir yang dia lebih kaya dibandingkan kaum muslimin, dan itu atas kehendak Allah, Allah bagi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Bagi Nabi SAW, kita nggak perlu iri dengan itu, dan kita punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa itu? Yang lebih layak untuk kita banggakan adalah ad-din, agama ini. Kebenaran yang ada pada agama ini, yang diberikan oleh Allah hanya kepada hambanya yang dia cintai. Nah, sekarang kita akan lihat. Ya, ada sebagian besar masyarakat yang dia punya pandangan kayak gini. Pak, kalau kaum muslimin tidak kaya, nanti kita akan tertindas. Saya kadang berpikir ya, kata siapa? Kesimpulan ini siapa yang ngajarin? Kalau kaum muslimin itu miskin, berarti dia akan tertindas. Kayak gini siapa yang ngajari? Karena ternyata teori ini,
pernyataan ini bertentangan dengan realita yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Romawi jauh lebih kaya, Persia jauh lebih kaya, Yahudi di sekitar Madinah jauh lebih kaya dibandingkan kaum muslimin, muhajirin yang datang di kota Madinah, bahkan termasuk ansornya. Termasuk juga ketika kaum muslimin berada di Mekah. Baik, betul mereka secara status sosial dari sisi materi mungkin nggak punya atau lebih rendah. Sudah? Tapi dari sisi izzah, mereka jauh lebih tinggi dibandingkan orang munafikun, orang Yahudi yang berada di sekitarnya. Karena antara izzah, orang memiliki izzah, dengan kekayaan, itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi dia miskin, tapi terhormat. Terhormat di mana? Di masyarakat. Terhormat di mana? Terhormat di pandangan masyarakat, di pandangan keluarganya, dan seterusnya. Kita tidak bicara masalah agama di sini. Seorang yang miskin, yang menjaga kehormatan, menjaga diri, dia bisa bersikap dengan baik, tetap akan menjadi manusia yang terhormat meskipun dia miskin. Orang yang kaya, tapi nggak bisa jaga diri, yang dia serampangan ketika berinteraksi dengan orang lain, mulutnya nggak dijaga, dia akan menjadi orang yang rendah di hadapan masyarakatnya, meskipun dia punya kekayaan. Betul ada orang yang senang kepada dia ketika dikasih. Tapi kalau orang kaya ini nggak ngasih, masyarakat akan tetap tidak suka kepadanya. Karena standar kehormatan seorang hamba tidak diukur dari kekayaan. Ada orang kaya yang Masya Allah cedil, kumit medit. Nggak pernah mau ngeluarin hartanya. Sesama tetangga, dia cuek. Nggak mau menyapa, kadang kasar, kadang keras kepada orang lain. Suka bersikap sombong ketika rapat RT. Bergaya suka menguasai misalnya. Bicaranya nggak bisa dihentikan. Dan seterusnya. Kira-kira bagi masyarakat orang seperti ini terhormat nggak? Masyarakat akan menghindari dia, nggak suka kepada dia, gilo kepadanya. Nggak suka dengan orang seperti ini. Sehingga meskipun dia punya kekayaan, bisa jadi dia seorang pejabat, punya status sosial. Tapi ketika di masyarakat kondisinya seperti itu, diremehkan orang ini di mata masyarakat. Beda dengan orang yang dia menjaga kehormatannya. Dia tipe orang yang santun. Ketika bermuamalah dengan orang yang lain baik. Mungkin dia nggak bisa ngasih lebih ketika diminta untuk menderma, karena dia nggak punya apa-apa yang bisa dikasihkan. Dan dia bukan tipe peminta-minta, bukan tipe orang yang terlalu bernafsu terhadap dunia, santai hidupnya. Orang seperti ini mulia di masyarakat meskipun dia membutuhkan. Tapi Pak, kan kadang orang itu tertindas. Tertindas dari sisi apa? Kemudian dia bekerja di tempat orang lain jadi babu orang lain. Nah masalahnya bukan salah di situ, salah pada prinsipnya. Ya meskipun kita akui masih banyak kaum muslimin yang kondisinya kurang memegang prinsip agamanya. Akhirnya dia jadi budak terhadap harta, kemudian diperbudak oleh orang kaya. Dan itu realita yang banyak kita jumpai di masyarakat kita. Tapi kalau kondisi para sahabat, mereka punya keterbatasan banyak hal dalam masalah ekonomi, tapi mereka punya izzah, punya kehormatan. Sehingga di hadapan orang Yahudi, orang Yahudi kalah wibawa. Meskipun mereka lebih kaya. Di hadapan orang kafir kalah wibawa. Meskipun mereka lebih kaya. Sehingga teori bahwasanya ketika kaum muslimin itu miskin maka akan jadi lemah, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan generasi terbaik umat ini secara materi jauh lebih rendah dibandingkan musuh-musuhnya berdasarkan sejarah yang kita lihat, realitas sejarah yang kita saksikan. Namun Masya Allah, mereka punya izzah yang jauh lebih tinggi dibandingkan musuhnya. Baik, sampai akhirnya Allah banyak memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Sehingga ketika kaum muslimin datang ke Romawi dan mereka siap untuk melakukan peperangan pada saat peristiwa
perang Yarmuk. Para uskup memberikan motivasi kepada pasukan-pasukan salib itu dengan mengatakan, ya, orang Arab ini kelaparan di negaranya, dia datang ke sini untuk cari makan. Dia datang ke sini untuk cari makan. Dan itu membuat pasukan itu merasa bangga. Kita berhadapan dengan orang miskin. Kasih aja harta. Nurut mereka nanti. Maka dijawab oleh pasukan kaum muslimin. Kami datang bukan untuk cari makan. Tapi kami datang untuk menyembelih leher kalian. Sehingga perang saraf ketika itu sudah dilakukan antara Romawi dan kaum muslimin, ya, sebelum terjadinya perang antara mereka. Jadi yang menyemangati para pasukan salib, yaitu para pastor, itu mereka membuat pernyataan, orang Arab ini datang ke negeri kalian untuk cari makan karena mereka kelaparan. Nah, itu kan terus ditertawakan sama mereka. Akhirnya mereka semakin semangat. Dijawab oleh kaum muslimin, kami datang untuk menyembelih kalian, bukan untuk cari makan. Karena dalam rangka untuk mengajak mereka agar masuk Islam, kalau mereka nggak mau, maka mereka akan diperangi. Subhanallah. Dan itu membuat gentar apa yang dialami oleh masyarakat Romawi, sehingga kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari posisi yang terlalu bernafsu terhadap dunia, menjadikan kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memahami tujuan hidup ini adalah untuk akhirat. Dan kalaupun kita diberi oleh Allah kelonggaran dunia, kita punya tugas, yaitu bagaimana memanfaatkan dunia yang kita punya agar bisa lebih maksimal, sehingga harta kita tidak nganggur, karena kita ingin menjadi hamba yang bermanfaat bagi umat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap toh? Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh ya. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Kayak ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Aminur Bait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Oh, gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan bagi Anda yang mau bergabung. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan tim dan seluruh umat muslimin selalu diberikan keberkahan dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal. Saya ingin bertanya terkait trading sukuk musyarakah, Ustaz. Trading sukuk musyarakah. musyarakah. Ya.
Jadi semisal ada perusahaan mengeluarkan sukuk untuk pengadaan bangunan, kemudian bangunan tersebut disewakan kepada konsumen. Apakah pemegang sertifikat sukuk boleh memperjualbelikan sertifikat sukuk layaknya jual beli biasa kepada orang lain? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Bangunan ini perusahaan swasta, Pak ya? Iya, Ustaz. Bangunan ini kemudian disewakan ke konsumen. Disewakan ke konsumen. Kemudian hasilnya nanti dibagikan ke para pemegang sukuk. Benar, Ustaz. Baik, Bapak. Cukup, Bapak? Ya, sudah, Ustaz. Barakallahu Terima fikum. kasih. Nah. Taib. Tadi pertanyaannya adalah apakah sukuk ini boleh dijual ke orang lain sebagaimana kita menjual aset? Yang saya pahami seperti ini ya. Pertama dari istilah sukuk terlebih dahulu. Sukuk itu bentuk jamak dari kata sok. Bahasa Arabnya seperti ini tulisannya. Sokun pakai kaf ya. Sok itu bukti utang di masa silam. Sehingga orang di masa silam kalau dia utang ke orang lain itu biasanya bawa sok. Lalu ditagih sesuai dengan tanggal yang tertera pada sok. Ada salah satu riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melatar belakangi beliau membuat penetapan kalender Hijriyah bagi kaum muslimin adalah masalah sok yang tidak ada angka tahunnya. Datang seseorang kepada beliau dan dia mengatakan ya, atau dia mengadukan bahwa fulan punya utang kepada saya dan dia belum mau bayar. Padahal tertera di sini di sok kami akan dibayar di bulan Sya'ban. Akhirnya disodorkan kepada Umar soknya itu. Tertulis bulan Sya'ban, tapi nggak ada angka tahunnya. Lalu Umar mengatakan, ini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun kemarin? Karena nggak ada angka tahunnya. Cuman akan dilunasi di bulan Sya'ban. Terjadilah sengketa antara dia dengan yang memegang utang, yang berutang. Dan Umar kebingungan, ini bulan Sya'ban kapan? Orang itu bawa sok. Orang ini bawa sok. Kemudian sejak saat peristiwa itu, Umar meminta kepada para sahabat, tetapkan ya, untuk kaum muslimin acuan waktu. Akhirnya mereka rapat untuk membuat acuan waktu atau kalender bagi kaum muslimin. Kapan terhitung sebagai tahun pertama sehingga bisa dijadikan sebagai acuan angka tahun. Ini salah satu riwayat ya. Meskipun ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya itu adalah surat dari mana? Dari gubernur beliau yang ada di Basrah, yaitu Abu Musa, yang dikirim ke Umar, namun tidak ada angka tahunnya, cuman ada bulannya saja. Baik. Jamaknya adalah sukuk. Bentuk jamaknya sukuk. Namun dalam perkembangannya, istilah sukuk ini digunakan sebagai pembeda dengan saham biasa, di mana sukuk diterbitkan untuk pengadaan properti tertentu. Ya ini istilah yang ada di masyarakat. Misalnya kalau Anda membuat istilah yang baru, sah-sah saja. Karena istilah seperti ini lebih bersifat kepada siapa yang membuat istilah. Jadi dia dijadikan sebagai surat berharga yang diterbitkan untuk pengadaan objek tertentu atau untuk pengalihan hak kepemilikan terhadap objek tertentu. Baik. Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa sukuk ini diterbitkan oleh PT untuk pengadaan bangunan. Lalu bangunan ini disewakan. Apakah diperbolehkan sukuk ini diperjualbelikan? Wallahu alam, berarti posisi sukuk di sini adalah mewakili kepemilikan aset. Mewakili kepemilikan aset bangunan yang diadakan oleh perusahaan tadi. Karena dia mewakili kepemilikan aset,
Berarti nilai sukuk sesuai dengan nilai aset. Karena itu ketika PT menerbitkan, anggaplah dalam satu bangunan, dalam sebuah bangunan PT menerbitkan 1.000 sukuk. Dengan harga satu sukuk misalnya 100.000. Nah, kurang gede ya, 1 juta misalnya. Harga satu sukuk adalah 1 juta. Harganya 1 juta per sukuk. Berarti total nilai bangunan ini, anggap tidak ada biaya yang lain selain dari sukuk. Total nilai bangunan adalah 1 M. Betul ya? 1.000 sukuk dan harga sukuk 1 juta per sukuk. Total nilainya 1 M. Kesepakatannya, bangunan ini akan dikelola oleh PT yang mengelola selama misalnya 10 tahun. Selama 10 tahun disewakan. Di situ akan ada hasil. Dan pasca 10 tahun akan dijual. Di tengah perjalanan, kalau misalnya ada salah satu pemegang sukuk yang dia menjual sukuknya, berarti sama dengan dia menjual aset ini. Menjual aset ini sebagian. Sudah? Aset ini milik bersama dan belum ditentukan pembagiannya. Hanya saja dipahami dia adalah pemilik orang yang memegang 1.000 sukuk yang dia beredar ke banyak pihak. Maka aset seperti ini disebut dengan objek milik bersama, objek musya. Disebut dengan objek musya. Sudah? Dan para ulama menegaskan jual beli objek musya hukumnya boleh. Jual beli objek musya hukumnya diperbolehkan selama jelas dari sisi nilai. Nah, ada kemungkinan objek ini akan mengalami peningkatan. Harganya akan naik. Ya, harga objek. Bisa jadi akan naik. Sejalan dengan perkembangan pembangunan yang ada di kanan kirinya. Sehingga 1.000 sukuk yang awalnya harganya 1 M bisa jadi naik. 1 juta per sukuk bisa jadi naik. Jadi misalnya 1,5 per sukuk. Maka saat dijual, bolehlah di situ ada nilai keuntungan. Kemarin saya beli 1 juta, 1 sukuk. Saya jual ke kamu 1 sukuk 1,5. Sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Mohon maaf, suara ibu kurang begitu jelas. Mungkin bisa pindah posisi yang lebih bagus sinyalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada suami yang bekerja di suatu perusahaan. Ada suami? Ada suami yang bekerja di suatu perusahaan. Bekerja di suatu perusahaan. Ya, sewaktu-waktu perusahaan tersebut membutuhkan jasa pembuatan kartu, Ustaz. Kemudian si suami bertujuan istrinya mencari penjual yang bisa membuat kartu tersebut untuk istri itu beli. Yang dimana kartu tersebut akan dijual kembali dari istri tersebut ke suaminya. Selanjutnya suami akan menjual kembali kartu itu ke perusahaan dengan selisih keuntungan. Apakah perbuatan seperti itu haram? Yang mengambil keuntungan suami ya? Iya, Ustaz. Baik. Cukup Ibu? Cukup, Ustaz. Jazakallahu. Baik. Tayyib, permasalahan ini pernah kita singgung ya. Dan itu sempat viral terkait kasus donasi nasi bungkus. Di mana ada orang yang dia diminta oleh lembaga atau oleh para donatur, tolong belikan nasi bungkus dengan uang ini pada hari Jumat. Akhirnya ternyata dia sendiri yang masak. Apakah itu diperbolehkan? Ada 2 hal yang perlu kita bedakan ya. Tapi di sini saya lebih mengerucut kepada kasus di perusahaan tadi.
Jadi bedakan antara dua hal ini ya. Donatur beli dari catering. Lalu dia minta kepada catering salurkan ke masjid misalnya. Lalu dia minta ke catering tolong salurkan ke masjid. Seperti ini boleh hukumnya. Jadi memang dari awal catering ini penjual nasi atau warung. Ada donatur minta kepada warung, Pak, saya mau beli 10 bungkus. Per bungkus berapa? 10.000. Transfer 100.000 dia. Sudah? Kemudian setelah jadi, dihubungi lagi. Ini sudah siap gimana? Tolong antarkan ke masjid. Tolong antarkan ke masjid. Seperti ini diperbolehkan. Dan ini masuk dalam kategori tasarrufus syai'i qabla qabdihi tabarru'an. Tasarrufus syai' qabla qabdihi tabarru'an. Orang menyalurkan harta sebelum dia terima harta itu dalam rangka untuk kegiatan sosial. Menyalurkan harta sebelum diterima harta itu dalam rangka untuk kegiatan sosial. Para ulama membolehkan hal ini. Baik. Tapi ini tidak ada kasus di perusahaan tadi ya. Kasus di perusahaan yang kedua. Yang kedua adalah donatur, anggaplah donatur, menyuruh, mewakilkan A untuk membelikan makanan. Untuk membelikan makanan guna didonasikan ke masjid. Lalu oleh A, dia sendiri yang masak. Lalu A sendiri yang jual makanan itu. Ya. Nah, di sini ada dua pendekatan ulama. Pendekatan yang pertama, ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah seperti ini dilarang dengan alasan A adalah wakil dari donatur. A adalah wakil dari donatur. Sehingga ketika A adalah wakil dari donatur, maka dia tidak boleh membelanjakan dana donatur kepada dirinya sendiri. Karena wakil dari donatur berarti A sama dengan donatur aksen. A berarti adalah donatur aksen. Sudah? Bayangan dari donatur. Paham ya? A adalah bayangan dari donatur. Nah, ketika dibeli sendiri dari dirinya, berarti kan sama dengan donatur aksen belanja ke donatur. Atau apaan ya? Donatur yang asli dia belanja ke donatur aksen. Ini donatur asli, donatur aksennya A. Kan dia wakil dari donatur. Akhirnya transaksi ini terjadilah transaksi di mana penjual dan pembelinya orangnya sama. Yang diistilahkan dalam mazhab Syafi'iyah ittihadul mujib wal qabil. Yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Baik. Sehingga dengan pendekatan ini, jika PT ya, mendelegasikan menyuruh B untuk pengadaan kartu
PT menyuruh B untuk pengadaan kartu. Maka posisi B sama dengan PT Aksen. Dia adalah bayangan dari PT. Posisi B adalah wakil dari PT. Kenapa dia wakil dari PT? Karena dia karyawan yang ditunjuk untuk pengadaan itu. Berarti dia mewakili PT untuk pengadaan itu. Maka status B adalah PT Aksen. Sudah? Nah, ketika ternyata B yang menjual ke PT itu, B beli dari orang lain ya, melalui istrinya, lalu B menjual kartu itu ke perusahaannya, maka dia ngambil margin. Berarti di sini kan PT bertransaksi dengan PT Aksen. Terjadilah ittihadul mujib wal qabil. Antara yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Dan dalam mazhab Syafi'iyah ini cacat dalam transaksi. Baik. Kemudian pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, perbuatan seperti ini dilarang. Jadi sama-sama dilarang ya. Dengan alasan bahwa ini bisa memicu terjadinya madhinnatut tuhmah, potensi tuduhan nggak baik. Kalau pendekatan Hambali itu adalah berpotensi ada tuduhan tidak baik. Akhirnya kan orang jadi curiga. Wah, ini paling bati. Tahu bati ya? Ngambil untung padahal dia tidak berhak untuk melakukan seperti itu. Bati ngambil untung padahal dia nggak berhak seperti itu, hukumnya tidak diperbolehkan. Yang disebut dengan madhinnah at-tuhmah, ada potensi tuduhan tidak baik. Taib. Sehingga saat PT dia menyuruh B, lalu di situ oleh B dia adakan dari misalnya supplier, kemudian setelah dapat dijual ke PT, dijual plus margin. Nah, posisi margin ini adalah margin yang tidak diperbolehkan karena di situ madhinnatut tuhmah, ada potensi tuduhan yang enggak baik yang diarahkan kepada B. Kecuali kalau PT ini setuju. Sehingga B harus terus terang. Pak, boleh enggak nanti saya bati, saya ngambil margin. Lalu PT ini terserah kamu. Pokoknya saya nanti akan beli dari kamu harganya 100.000 per piece. Kok kamu bisa mendapatkan di bawah itu, yaitu keuntungan bagi kamu. Kalau misalnya seperti itu silahkan. Itu haknya PT. Sehingga kalau misalnya B berhasil mendapatkan harga 90.000 per piece dengan kriteria sebagaimana yang dikehendaki oleh PT. Ini spesifikasinya pas ya. Spesifikasinya pas, tidak ada yang dikurangi, bahkan lebih. Harganya 90.000, B dapat, lalu dijual ke PT, dia ngambil margin 10.000. Insya Allah diperbolehkan jika PT mengizinkan hal itu. Tapi kalau PT tidak mengizinkan dan B nggak pernah lapor, hukumnya tidak diperbolehkan. Baik dengan pendekatan Syafi'iyah maupun dengan pendekatan Hambali. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim ANB dan seluruh kaum muslimin wal muslimat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin walakum bimithlin. Apa Ustaz mau nanya tentang ini apa? Masalah haji umroh ya. Masalah? Saya haji atau umroh gitu. Saya kan umur udah 45 tahun, tapi udah nggak ada mahram. Udah pernah mau daftar umroh di Ustaz yang sunnah, cuman malah dikasih dalil banyak gitu, maksudnya karena nggak ada mahram nggak mau bawa gitu. Dan untuk
dana gitu, insya Allah udah cukup sih gitu. Cuman karena nggak mau bawa karena itu, jadi saya belum jadi daftar gitu. Gimana menurut ntar matinya ntar di dosa karena nggak daftar haji yang wajib, apa gimana? Dan yang kedua, Ustaz, masalah tip, misalkan beli makanan lewat WhatsApp, udah bayar ya ke restorannya, terus dianterin pakai Gojek. Kalau kita ngasih uang tip sama tukang Gojeknya, boleh nggak? Baik. Syukuran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Tentang hukum, bolehkah wanita itu melakukan safar dalam rangka umroh, namun tidak didampingi dengan mahramnya? Memang ini termasuk salah satu di antara permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama. Sekarang coba kita buka fatwa yang diterbitkan oleh Syabakah Islamiyah. Nah, di sini ada keterangan. Jadi judul fatwa ini adalah hukum safarnya seorang wanita untuk umrah tanpa mahram. Dalam mazhab Malikiyah, bolehnya melakukan safar bagi wanita bersama dengan rombongan yang bisa memberikan jaminan keamanan baginya. Fi kulli safarin wajib, untuk semua safar wajib. Safar wajib itu apa saja? Safar untuk umrah yang pertama. Umrah yang pertama itu wajib bagi orang yang mampu. Haji yang pertama, safar haji yang pertama wajib bagi orang yang mampu. Dan safar wajib yang lainnya misalnya hijrah. Kalau dia berada di negeri kafir kemudian pingin meninggalkan negeri kafir itu menuju negeri muslim, sementara dia nggak punya mahram, lalu dia bareng dengan rombongan yang bisa memberikan jaminan keamanan. Dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Malikiyah hukumnya diperbolehkan. Wa fil mas'alati niza'un kabir atala fihi ulama. Dalam kasus ini ada perbedaan besar, ada perbedaan yang cukup luas di kalangan para ulama. Atala fihi ulama al-istidlal, para ulama panjang lebar dalam menyimpulkan dalil. Wa qarrara kullu madhhabihi bima dhahara lahu minal adillah, dan masing-masing mazhab membuat kesimpulan yang berbeda-beda sesuai dengan hasil kemampuan mereka dalam beristihad memahami dalil. Ya. Lalu dalam fatwa Syabakah Islamiyah disebutkan, ya, dan kami cenderung kepada pendapat, menguatkan pendapat yang membolehkan hal itu dalam fatwa nomor sekian. Baik. Kemudian di sini dikutipkan sebuah keterangan. Kemudian disebutkan dalam Hasyiyah Ar-Raudul Murbi. Ar-Raud kemungkinan besar adalah Ar-Raudul Murbi. Wa fis sahih wa ghairihi, disebutkan dalam hadis yang sahih dan yang lainnya. As-sahih di sini bisa jadi adalah kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, dan kitab hadis yang lainnya. La yahillu limra'atin tusafiru masirata yaumin wa lailah laisa ma'aha mahram. Tidak halal bagi wanita untuk melakukan safar sehari semalam tidak didampingi oleh mahram. Saddan li dhari'ati ma yuhadhiru minal fitnah wa ghalabati ittiba'. Dalam rangka untuk menutup peluang terjadinya hal-hal fitnah yang dikhawatirkan. Wa ajma'u alaihi, dan mereka sepakat ma'adami rufqah wan nisa istiqat. Wa ajma'u ala adami jawabis safar lil mar'ah bila mahramin fi ghairil haji wal umrah. Mereka sepakat, ya, tidak boleh wanita itu melakukan safar tanpa mahram untuk selain haji dan umrah. Wal khuruji min baladi syirki,
atau yang keluar dari negeri kufur, misalnya dia mau hijrah. Wa yustasna mawadhi'ud darurah, dan dikecualikan dari hal ini adalah kondisi-kondisi darurat. Baik. Sehingga untuk safar dalam rangka haji dan umrah yang wajib, ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan tanpa mahram, ada yang memboleh, dan ada yang mengatakan dilarang tanpa mahram. Nah, coba kita lihat di fatwa ini. Di sini ada keterangan aqwalul ulama fi hajjil mar'ati bila mahram. Pendapat para ulama terkait orang yang berangkat haji tanpa mahram. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahramin." Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sehari semalam kecuali bersama mahram. Rawahu Syaikhan, riwayat Bukhari Muslim. Nah. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya ulama berbeda pendapat tentang persyaratan mahram bagi wanita ketika haji. Pendapat yang pertama, al-qaul awal, pendapat yang pertama, disyaratkan adanya mahram atau suami agar wanita bisa wajib haji. Jadi kalau tidak ada mahram, berarti wanita itu belum punya syarat wajib. Artinya tidak wajib baginya. Sebagaimana orang yang tidak mampu, sehingga dia tidak wajib haji. Alal mar'ah, bagi wanita. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Hambali. Menurut Hanafiyah dan Hambali, wanita yang tidak punya mahram tidak wajib haji. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, la yushtaratu li wujubil haji 'alal mar'ah wujudul mahram. Tidak disyaratkan wajibnya haji bagi wanita adalah adanya mahram atau adanya suami, dan ini pendapat Syafi'iyah. Bal yakfi wujudun niswati thiqat. Namun cukup dia bersama rombongan para wanita yang as-thiqat, yang baik, yang terpercaya. Hatta law furida wujubuz zauj wal mahram al-qadirin 'ala safari ma'aha. Wa hadha huwa al-mashhur min al-madhhab, dan ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Wallahu ta'ala alam. Intinya seperti ini diperselisihkan oleh ulama, dan di sini ada kesimpulan bahwa kalau Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bolehnya safar wanita melakukan haji yang wajib. Haji wajib itu haji pertama. Biduni mahram, tanpa mahram. In udima, jika dia tidak punya mahram. Idza aminat ala nafsiha, kalau dia aman ketika di perjalanan. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.